Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Faisal Hidayat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan saya Fatia Zulfa Rahifah dengan NIM A1D122055. Dengan saya Tasya Maksa Sabila dengan NIM A1D122047. Dengan saya Anggraini Saputri dengan NIM A1D122042. Dan saya Win Margiati dengan NIM A1D122048. Di sini kami akan mempresentasikan media yang telah kami buat mengenai bangun datar dan bangun ruang. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bangun datar. Bangun datar yang saya jelaskan yaitu ada trapesium, belah ketupat, dan jajar genjang. Untuk trapesium sendiri yaitu memiliki unsur sisi yang sejajar dan sisi tinggi. Nah, karena kita menggunakan metode pendekatan persegi panjang, dari trapesium ini kita ubah menjadi persegi panjang. Setelah kita ubah, maka dapatlah luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, untuk luas trapesium sendiri yaitu jumlah sisi sejajar dikali dengan setengah dikali tinggi. Untuk keliling trapesium sendiri yaitu kita tinggal tambahkan semua sisi-sisinya, yaitu sisi pertama, sisi kedua, sisi keempat, sisi ketiga, dan sisi keempat. Untuk selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat itu sendiri memiliki garis horizontal sebagai diagonal 1 dan garis vertikal sebagai diagonal 2. Nah, karena kita menggunakan pendekatan metode persegi panjang, jadi kita ubah dulu belah ketupatnya menjadi persegi panjang. Setelah kita ubah, dapatlah luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, untuk luas belah ketupat itu sendiri yang artinya adalah dia panjangnya adalah diagonal 1 dikali dengan setengah diagonal 2. Jadi hasil akhirnya adalah setengah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang itu memiliki unsur alas dan tinggi. Nah, karena kita menggunakan metode persegi panjang, jadi kita ubah dulu jajar genjangnya menjadi persegi panjang. Setelah kita ubah, dapatlah luas dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, untuk luas dari jajar genjang itu sendiri yaitu panjang dari persegi panjang adalah alas untuk jajar genjang dan lebar dari persegi panjang itu adalah tinggi untuk jajar genjang. Selanjutnya kita ke bangun datar segitiga siku-siku, layang-layang, dan lingkaran.
Pada segitiga siku kita menerapkan konsep persegi panjang. Maka kita jadikan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya menjadi persegi panjang. Nah, dari bentuk persegi panjang yang telah kita dapat, kita ketahui panjang dari persegi panjang merupakan alas dari segitiga, dan lebar dari persegi panjang itu sama dengan setengah dikali tinggi segitiga. Jadi rumus luas segitiga ialah alas dikali setengah dikali tinggi atau setengah alas dikali tinggi. Selanjutnya kita ke layang-layang. Pada bangunan layang-layang ini kita juga menerapkan konsep persegi panjang. Maka dari itu kita ubah terlebih dahulu. Sebelum kita ubah, kita mengenal ini disebut sebagai diagonal 1, dan di sini disebut sebagai diagonal 2. Kita ubah menjadi bentuk persegi panjang. Dengan bentuk persegi panjang yang telah kita dapat ini, kita bisa melihat yaitu panjang dari persegi panjang ini sama dengan diagonal 2 layang-layang, sedangkan lebar dari persegi panjang itu sama dengan setengah diagonal 1 layang-layang. Jadi kita temukan luas dari layang-layang sama dengan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Maka luas layang-layang ialah diagonal 2 dikali setengah diagonal 1 sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dengan keliling layang-layang 2 dikali A tambah B. Selanjutnya kita ke lingkaran. Dari lingkaran ini kita juga akan menggunakan konsep persegi panjang. Maka dari itu dengan ini kita ubah menjadi persegi panjang. Setelah kita mendapatkan bentuk dari persegi panjang dari lingkaran ini, lebar dari persegi panjang itu sama dengan jari-jari lingkaran. Lalu panjang dari persegi panjang itu sama dengan setengah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan 2 VR, jadi setengah keliling lingkaran ialah VR. Dengan begitu, rumus luas dari lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Jadi luas dari lingkaran ialah VR kuadrat, dengan keliling lingkaran 2 VR. Materi selanjutnya yaitu materi bangun tuang. Di sini ada 6 buah jaring-jaring. Yang pertama ada jaring-jaring tubus. Mari kita lihat apakah ini benar bangun tuang tubus dengan cara menarik tali di sini seperti ini. Inilah
bentuk dari bangun ruang kubus dengan rumus luas permukaan yaitu 6 dikali sisi kali sisi atau 6S pangkat 2. Dengan rumus volume yaitu sisi dikali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Jaring-jaring yang kedua yaitu jaring-jaring balok. Di sini mari kita lihat apakah ini benar bentuk jaring-jaring yang kedua yaitu ada jaring-jaring balok. Mari kita lihat apakah ini benar bentuk bangun ruang balok. Dengan cara menarik tali di sini seperti ini. Nah, inilah bentuk bangun ruang balok dengan rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dengan rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya ada jaring-jaring tabung. Di sini mari kita lihat apakah ini benar bangun ruang tabung dengan cara menarik tali di sini seperti ini. Inilah bentuk dari jaring-jaring tabung dengan rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T dengan volume tabung yaitu V dikali R kuadrat dikali T. Dan materi jaring-jaring selanjutnya akan dibawakan oleh Wiwin Magiati. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma segitiga. Di sini ada jaring-jaring prisma segitiga. Mari kita lihat apakah benar ini jaring-jaring prisma segitiga. Nah, benar ini adalah jaring-jaring prisma segitiga dan ini adalah bentuk dari bangun ruang prisma segitiga. Dengan rumus volume yaitu luas alas segitiga dikali tinggi atau seperdua dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian rumus luasnya yaitu keliling alas segitiga dikali tinggi atau 2 dikali alas segitiga. Kemudian di sini ada jaring-jaring 5 segi 4. Mari kita buktikan apakah benar. Mari kita lihat apakah benar. Ini adalah jaring-jaring dari 5 segi 4. Dan ya, ini adalah bentuk dari bangun ruang 5 segi 4. 5 segi 4 mempunyai rumus volume 1/3 dikali luas alas dikali tinggi atau 1/3 dikali panjang dikali luas seperti itu. Dan rumus luasnya yaitu luas permukaan sama dengan luas alas dikali luas selubung limas. Kemudian di sini ada jaring-jaring dari kerucut. Mari kita lihat apakah benar. Dan ya, ini adalah bentuk dari bangun ruang kerucut dengan rumus volume yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Rumus luas permukaan kerucut yaitu Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali selimut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.